Jadi Retour ini merupakan sport aplikasi tokenized based on Web3, dan untuk bisa menghasilkan reward di sini kita harus melakukan kegiatan seperti bersepeda, guys. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini, masih di Indo James Crypto Channel, tempat nongkrong kalian ngebahas seputar kripto. Masih bersama gue Arif di sini, YouTuber receh yang sok-sokan ngerti tentang cryptocurrency. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat, khususnya di seputar project-project kripto. Kami di sini bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri ya. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini guys. So, kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan project kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini kita ingin membahas salah satu project yang cukup unik juga ya. Setelah kemarin beberapa minggu yang lalu ya cukup heboh tentang project StepN ya, dimana itu cukup revolusioner untuk konsepnya, yaitu dengan konsep move to earn. Jadi kalian bisa melakukan kegiatan seperti berjalan, jogging ataupun berlari untuk bisa menghasilkan reward di situ guys. Keren banget kan? Nah, di project yang ingin kita bahas kali ini hampir sama seperti itu, tapi ini lebih kepada konsep right to earn. Jadi kalau di StepN kemarin kalian tuh harus membutuhkan NFT berupa sepatu untuk bisa menggunakan aplikasinya. Kalau di project ini kalian membutuhkan NFT yang berupa sepeda guys. Jadi secara garis besar nanti kalian itu bisa bersepeda sambil menghasilkan reward ataupun kripto. Keren kan? So, without any further ado, let's talk about it. Oke, nama projectnya adalah Right to Earn. Jadi konsepnya ini hampir sama untuk projectnya seperti StepN, dimana bedanya kita menggunakan NFT berupa sepeda. Kalau di StepN kita menggunakan sepatu, dan untuk bisa menghasilkan reward di sini kita harus melakukan kegiatan seperti bersepeda guys. Beda seperti di StepN bisa melakukan kegiatan seperti berjalan, berlari ataupun jogging. Experience just for rider offer. Jadi pengalaman hanya untuk para pengendara. Jadi Right to Earn ini merupakan aplikasi olahraga tokenized berbasis Web3, di mana pengguna dapat membeli NFT dalam bentuk sepeda virtual ya, yang terhubung dengan aktivitas berkendara yang nyata guys. Dengan berkeliling, pengguna akan mendapatkan token dalam aplikasi mereka yang dapat digunakan dalam aplikasi atau diuangkan untuk mendapatkan reward ataupun keuntungan guys. Tujuannya adalah untuk mendorong komunitas supaya gaya hidup mereka ini lebih sehat guys. Ini keren banget ya secara konsep. Beberapa mode Right to Earn ini bisa kita mainkan seperti training mode ya. Di dalam mode ini kita bisa melakukan pelatihan pengguna menggunakan sepeda NFT mereka untuk mendapatkan token dengan mengendarai sepeda dengan berkeliling ya, dimana pengguna harus memilih sepeda mereka sebelum memulai guys. Kemudian mode maraton bersepeda ataupun cycling marathon mode ya. Dalam cycling marathon mode ini para pengguna harus mendaftar di tab cycling marathon guys, setidaknya 48 jam sebelum acara. Maraton bersepeda ini diselenggarakan setiap minggu dan berlangsung selama seminggu penuh. Pengguna dapat memilih untuk berpartisipasi dalam level 50 km, 70 km ataupun 100 km. Tetapi hanya dapat mengikuti satu level dalam satu waktu guys. Kemudian untuk mode penemuan atau discovery mode, di mana para pengguna nanti harus melengkapi item untuk berpartisipasi dalam mode penemuan guys. Pengguna diminta untuk mengendari sepedanya ke beberapa lokasi untuk mengumpulkan hadiah atau reward ya. Lokasi-lokasi ini dibangkitkan secara acak di sepanjang jalan dalam radius kurang lebih 5 km guys. Untuk NFT-nya sendiri ya, dimana di sini berupa sepeda dan beberapa di sini ada rarity-nya seperti common, rare, epic dan juga legendary. Tentu saja dari semua rare ini ya mempunyai keunggulan atau privilege-nya masing-masing guys. Untuk sementara pembelian dari NFT sepeda ini belum bisa kita lakukan karena masih belum launching ya untuk marketplace-nya. Kita tunggu aja karena untuk aplikasinya pun dari Right to Earn ini masih belum launching. Kalau tidak salah, kalau kita lihat di sini ya, untuk aplikasinya ini akan launching sekitar tanggal 15 Mei mendatang ya. Dimana nanti kalian bisa download di aplikasi Google Play ataupun di App Store guys. Nanti kita akan coba untuk mengupdate jika aplikasinya sudah launching. Jadi gimana caranya kita bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk bisa mendapatkan reward guys. Oke?
Nanti kalian komen aja di kolom komentar ya. Kemudian untuk roadmapnya kalau kita lihat di sini ya, kuartal pertama 2022 ini sudah selesai dan kita menginjak di kuartal kedua 2022, dimana untuk kontrak auditing, community building dan private atau public sale ini masih belum, kita tunggu aja ya. Dan juga application launchingnya ini juga masih belum untuk Android dan juga iOS, kira-kira nanti tanggal 15 Mei. Kemudian Bicycle minting ini juga belum ya. Kemudian marketplace dan juga Decentral Exchange listing. Jadi ini karena projectnya masih baru banget, jadi ini kesempatan yang bagus ya buat teman-teman semua yang sudah mengetahui tentang project ini. Karena ini konsepnya baru guys ya, dimana yang lain itu move to earn, tapi project ini right to earn. Ini keren guys. Kemudian nanti di kuartal ketiga 2023 ya, untuk cycling marathon mode ini akan launching, discovery mode juga akan launching, quest system, bicycle renting untuk penyewaan bicycle-nya ya, dan juga multi chain testnet. Nah, kalau kita lihat di sini karena ini multi chain testnet, kemungkinan nanti bisa mendukung untuk beberapa blockchain guys. Kita tunggu aja nanti ya. Kemudian untuk di kuartal keempat 2022 ini untuk bicycle fusion. Jadi nanti bisa menggabungkan kedua NFT untuk bisa mendapatkan NFT baru guys. Ini keren banget ya. Kemudian ada guild dan juga turnamen, multi chain mainnet. Nah, ini keren banget nanti di kuartal keempat ya untuk multi chain mainnetnya. Kemudian application mechanic expanding dan juga more new feature update. Jadi nanti ada update untuk roadmap berikutnya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa buka di white papernya. Dari segi overview nanti kalian bisa lihat di sini ya, dari project Right to Earn ini. Jadi Right to Earn ini merupakan sport aplikasi tokenized based on Web3, dan juga Right to Earn ini dibuat untuk kegiatan sehari-hari ya, dengan cara riding dengan sepeda atau bicycle guys. Untuk caranya kita memulai ya, untuk bisa memakai aplikasinya caranya cukup gampang banget. Kalau kita lihat di sini, pertama kita harus download untuk aplikasinya nanti ya. Kemudian sign up untuk Right to Earn-nya. Kemudian kita membeli token dari RD2E token dan mentransfer RD2E tokennya ke wallet di app-nya nanti. Jadi nanti di aplikasinya ada web khusus yang digunakan untuk Right to Earn-nya guys. Setelah itu kita bisa membeli untuk NFT sepedanya di aplikasinya guys. Untuk game elements-nya, di sini ada game modes dan juga bicycle, nanti kalian bisa cek sendiri ya. Dimana untuk game modes-nya ini ada beberapa ya, seperti training mode, kemudian cycling marathon mode, ini masih coming soon, discovery mode, dan juga untuk elemen kedua dari bicycle ya. Jadi nanti di bicycle attributes-nya ini ada beberapa seperti mystery box ataupun luck ya. Ini untuk training mode dan juga bicycle rental, ini masih coming soon. Kemudian durability untuk repairnya, ini untuk training mode dan juga cycling marathon mode, dan beberapa kriteria yang bisa kalian pelajari nanti di sini ya. Untuk bicycle quality-nya di sini ada beberapa rarity atau tingkatan ya, common, rare, epic, dan juga legendary. Kemudian untuk GameFi sistemnya di sini ada untuk earning cap mechanism, ada quest system, anti cheating system, dan juga tax and fee system. Kita coba lihat untuk anti cheating sistemnya, dimana nanti kita tidak bisa untuk melakukan cheating atau kecurangan seperti kita naik motor ataupun pakai fake GPS, sepertinya itu tidak bisa dilakukan karena di sini menggunakan sensor ya pada smartphone-nya untuk mencegah terjadinya cheating. Oke. Untuk marketplace-nya kita tunggu aja, ini masih coming soon. Kemudian untuk tokenomics kita bisa lihat di sini untuk spesifikasi dari tokennya sendiri dengan nama tokennya Right to Earn dengan simbol RD2E. Untuk networknya menggunakan Binance Smart Chain dengan total supply sebanyak 1 miliar R2E. Kemudian untuk token alokasinya baik public sale, private sale, team advisor, dan seterusnya, serta untuk persentase pembagiannya dan amount dan juga vestingnya dijelaskan secara lengkap di sini. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk roadmap kalian bisa lihat tadi seperti di halaman awal di websitenya ya. Kemudian untuk komunitasnya sendiri khususnya di Twitter sekarang tuh sudah ada 26.000 follower. Kalau menurut saya ini cukup gede banget guys. Dan ini membuktikan bahwa antusias para pencinta kripto ini sedang menunggu launching dari project Right to Earn ini guys. Karena ini konsepnya baru dan keren banget. Dan saya rasa project ini cocok banget para pecinta sepeda guys. Seperti yang bisa kalian lihat ya, banyak banget komunitas-komunitas sepeda yang masih eksis sekarang guys. Bisa terlihat di jalan-jalan kayak gitu ya, apalagi di hari Sabtu atau Minggu, di weekend kayak gitu ya, banyak banget komunitas-komunitas sepeda yang sering ngumpul ya di pinggir jalan kayak gitu. Oke, nanti kalian bisa cek sendiri. Dan di sini sekitar 18 jam yang lalu, Right to Earn ini sedang mengadakan semacam kontes meme ya, dengan hadiah sekitar $120 untuk pemenang pertama, $70 untuk pemenang kedua, $50 untuk
pemenang ketiga dan $10 untuk pemenang keempat. Caranya gampang, kalian tinggal lengkapi aja untuk persyaratannya, dan event ini diadakan dari 4 Mei sampai 11 Mei ya. Right to Earn ini juga mengadakan recruitment bagi teman-teman semua yang ingin bergabung di project Right to Earn ini ya. Nanti kalian bisa klik sendiri di sini. Dan untuk event airdrop ini sepertinya kalian masih bisa mengikuti. Ini cukup lumayan banget guys jika kalian ingin mengikutinya ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Kalian lengkapin aja untuk persyaratannya, cukup simple. Jadi nanti kalau kalian ingin mengikuti airdropnya akan dibawa ke grup Telegram khusus untuk airdropnya. Nanti kalian tinggal ikutin aja langkah-langkahnya di situ ya guys. Caranya simple. Oke, kita lanjut untuk komunitas khususnya di Telegram announcement. Di sini sekitar ada 43.500 subscriber. Ini keren banget. Dan dari Telegram globalnya, untuk grup globalnya ini sekitar 40.691 member dengan 1.900-an yang online guys. Ini artinya grupnya cukup solid banget. Dan kalian bisa mengikuti ataupun gabung di diskusi Telegramnya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Jadi nanti kalian di situ bisa menyampaikan ide ataupun kritik dan saran di situ guys. Oke, jadi menurut saya project dari Right to Earn ini cukup keren banget. Ini konsep baru ya. Dan saya rasa kalau kita berkaca dari step N kemarin yang booming ya, ini bisa jadi project Right to Earn ini akan booming berikutnya guys. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik untuk berinvestasi ataupun ingin berpartisipasi dalam Right to Earn ini, kalian follow aja semua media sosialnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Right to Earn ini guys. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kami ingatkan lagi, jika kalian ingin berinvestasi dimanapun dan apapun, jangan lupa untuk selalu melakukan riset mandiri guys. Dan tidak kalah penting juga untuk selalu memakai uang dingin dalam berinvestasi. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subrek channel ini, share jika ingin teman kalian tahu tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Tetap berolahraga, selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan keep cuan. See you on the next video.